Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya? Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pagi hari ini, Selasa 28 Juni 2022. Kita telah beristirahat semalam dengan tidur nyenyak, maka di pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, marilah kita dengar renungan harian. Mari kita berdoa. Puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan atas pernyataan-Mu kepada kami, hingga kami dapat bangun di pagi hari ini dengan penuh sukacita, sehat dan semangat baru. Bukalah hati dan pikiran kami dalam kami menerima firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi hamba-Mu sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa. Amin. Nats renungan kita hari ini diambil dari firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ulangan 4 ayat 2 yang bunyinya demikian. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allah yang kusampaikan kepadamu. Dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan, yaitu tanah perjanjian dari Tuhan Allah kepada bangsa itu, banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi bangsa Israel sebagai ujian. Siapakah yang layak sampai kepada tanah perjanjian tersebut? Tuhan Allah memerintahkan Musa untuk menyatakan kepada bangsa Israel agar tetap memelihara ketetapan dan peraturan yang diajarkan untuk dilakukan supaya kamu hidup dan dapat masuk serta menduduki negeri yang telah dijanjikan Allah terhadap bangsa Israel, yakni tanah perjanjian atau tanah Kanaan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel dari nenek moyang sampai turun temurun. Ada 3 hal tipe karakteristik sikap manusia yang menanggapi atau merespons dan juga memaknai panggilan Tuhan untuk tetap teguh berpegang pada perintah Tuhan dan hukumnya. Pertama, sikap manusia yang ragu-ragu, selalu bimbang, abu-abu atau grey. Tipe karakteristik orang seperti ini selalu terombang-ambing, mengikuti arus yang tidak jelas. Kemana arah hidupnya? Apabila realita hidup susah, menderita dan mengalami kekurangan,
serta kemiskinan akan berpaling meninggalkan Yesus. Apabila sebaliknya, hidupnya senang, kaya, dan tidak kekurangan akan terus mengikuti Yesus. Tipe seperti ini sering memperlihatkan sosok seorang yang kurang berpikir panjang dalam mempertimbangkan segala sesuatu terhadap konsekuensi harga yang harus dibayar mengikuti Yesus. Kedua, sikap manusia tegas, heroistik, merupakan tipe seseorang yang bersedia berkorban mengikuti dan mentaati perintah Tuhan dan hukumnya. Tetapi kelemahannya apabila dihadapkan kepada realita kehidupan yang pahit, mengalami kesulitan, kekurangan, dan menderita, juga akan meninggalkan panggilan Tuhan untuk berpegang teguh pada perintah Tuhan dan hukumnya. Yang ketiga, sikap manusia yang setia, merupakan tipe manusia yang bersedia berkorban, tidak pernah berpaling terhadap panggilan mengikuti Yesus dan mentaati perintah Tuhan dan hukumnya. Walaupun realita hidup sering dihadapkan ujian yang paling dahsyat terhadap dirinya, yakni menderita penyakit, kesusahan, dan kemiskinan, akan tetap berpegang teguh mengikuti Yesus. Selalu berpartisipasi terhadap kegiatan dan panggilan mengikuti Yesus. Sebagai manusia yang telah dewasa secara iman, sudah bisa mengambil keputusan sendiri dalam mengikuti Yesus. Dewasa dalam iman, sudah mempertimbangkan secara matang rencana dan mempunyai dasar pemikiran yang paling dalam, mengambil keputusan yang mandiri, struggle, dan to be must go on, kokoh dalam pendirian dan selalu terus maju ke depan, teguh, tidak goyah. Mengambil keputusan dalam mengikuti Yesus merupakan eksistensi yang tinggi dari seseorang. Keputusan mengikuti Yesus lahir dari iman, hati nurani, akal budi, dan serta pengetahuan yang memadai dari seseorang untuk menanggung semua konsekuensinya. Dari ketiga hal sikap manusia tersebut, kita diajarkan untuk setia dan berpegang teguh terhadap perintah Tuhan. Kalau kita tidak didasari keimanan spiritual dan tekad bulat, yakni komitmen penuh, agar berdedikasi dengan karya yang nyata dalam mengisi hidup dan kehidupan ini, kita sampai saat ini masih hidup karena setia terhadap hukum dan ketetapan Allah serta melakukannya. Kita jangan pernah ragu-ragu atau bimbang terhadap panggilan mengikuti Yesus, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya engkau jangan melupakan hal-hal kecil yang terlihat matamu sendiri, agar semuanya jangan hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak cucumu. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan untuk mengucap terima kasih atas penyertaan-Mu dalam mendengar sebagian firman yang telah disampaikan hamba-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat tertanam dalam hati kami dan pikiran kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu Bapa, sehingga kami layak berdiri di hadapan. Sempurnakanlah doa kami ini yang kami sampaikan ke dalam tangan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.